Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Mohon maaf sedikit terlambat sekitar 1 menit. Oke, hari ini kita lanjutkan materi pembangunan pertanian dari Deakin University, Australia, mengenai Agricultural Resource Management, bagaimana mengelola resikonya sekaligus bisa mencapai keberlanjutannya. Ada 3 subtopik. Jadi bagaimana apa itu sebenarnya konsep keberlanjutan, kemudian bagaimana best practice-nya, lalu bagaimana manajemen usaha taninya dan resiko pertaniannya. Oke, jadi keterkaitannya adalah bahwa kita ini dalam melakukan usaha tani itu tentu saja memerlukan environment, memerlukan lingkungan hidup, di mana environment itu sebenarnya merupakan suatu aset, ya. Jadi environment itu penyedia energi, gitu, air, kemudian bahan mentahnya, gitu, yang semuanya itu merupakan input. Lalu input ini kemudian digunakan oleh rumah tangga sekaligus digunakan oleh industri untuk memproduksi suatu produk tertentu sehingga menghasilkan output. Nah, di tengah-tengah ini terjadilah aktivitas ekonomi. Nah, antara input dan output itu sebenarnya bisa dilakukan recycle, ya. Banyak ya contoh-contoh kita bisa merecycle suatu produk yang sudah tidak digunakan lagi menjadi sebuah input. Sekarang sedang cukup tren, ya. Jadi ada namanya circular economy, bagaimana kita bisa memutar dari output menjadi input, input menjadi output, gitu, supaya bisa melakukan penghematan sumber daya lingkungan. Oke, jadi environment itu merupakan aset, sedangkan kita ini sektor pertanian selalu membutuhkan environment. Karena kita selalu butuh input, kita butuh faktor-faktor produksi supaya bisa menjalankan usaha tani. Nah, tapi ketika kita menggunakan environment itu, kita harus menggunakannya dengan bertanggung jawab. Meskipun kita punya punya harapan-harapan pencapaian tertentu, profit sekian, memerlukan input sekian, gitu. Tapi tetap kita menggunakan input yang berasal dari environment itu harus digunakan secara bertanggung jawab. Nah, kalau di internasional itu ada istilah namanya social license to operate, jadi namanya SLO, di mana SLO itu semacam lisensi atau izin bagi industri untuk bisa menggunakan sumber daya lingkungan, gitu. Jadi ada akuntabilitasnya, terus kemudian ada kredibilitasnya, ada fleksibilitasnya dan kapasitasnya bahwa industri atau perusahaan tersebut boleh menggunakan sumber daya lingkungan. Kalau Indonesia belum semuanya ya menerapkan. Oke, lalu kemudian pertanian kan akan selalu menggunakan sumber daya alam. Nah, tapi di sini kita perlu mempertimbangkan pertanian yang modern. Kenapa kita perlu mempertimbangkan pertanian yang modern? Karena pertanian konvensional itu banyak mendatangkan masalah-masalah lingkungan berupa degradasi lahan, kemudian ada
eutrofikasi gitu. Eutrofikasi itu masalah lingkungan hidup akibat limbah fosfat. Jadi penggunaan pupuk yang menggunakan unsur P tapi digunakan secara berlebihan. Nah, di sini ini biasanya eutrofikasi itu terjadi pada ekosistem air tawar. Jadi nutriennya itu berlebihan sehingga justru malah mencemari air tawar. Kemudian ada polusi untuk air tanah itu. Jadi groundwater itu termasuk sumur itu ya. Lalu ada emisi amonia dan juga emisi gas dari greenhouse. Tantangannya adalah bagaimana usaha tani atau pertanian itu menghasilkan profit tapi juga sekaligus aman terhadap ekologi dan ekosistem. Itu yang menjadi tantangannya. Oke, sehingga disinilah perlunya atau pentingnya sustainable agriculture atau pertanian berkelanjutan gitu. Maksudnya berkelanjutan adalah jadi kita tidak hanya memikirkan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan kita sekarang, tetapi kita juga memikirkan kebutuhan generasi mendatang setelah kita. Jadi generasi berikutnya itu harus kita pikirkan bahwa mereka juga tetap bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Itu namanya sustainable agriculture. Sementara kalau conventional agriculture itu hanya memikirkan kebutuhan saat ini saja. Jadi bagaimana kebutuhan saat ini bisa dipenuhi dari faktor-faktor produksi saat ini juga. Jadi berpikirnya adalah jangka pendek gitu. Sementara kalau sustainable agriculture itu berpikirnya jangka panjang sampai generasi-generasi mendatang. Oke, itu sebabnya kenapa sustainable development itu sering diartikan semacam pergeseran dari penggunaan input yang tinggi atau intensifikasi pertanian menjadi sustainable practice, jadi menjadi teknologi atau penerapan yang itu berkelanjutan. Jadi mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam itu bisa digunakan oleh generasi-generasi mendatang. Oke, sehingga ada beberapa sistem yang perlu kita bangun supaya bisa memiliki atau bisa mencapai keberlanjutan. Ada beberapa komponen utamanya, tentu saja ada human elementnya, elemen manusianya, jadi tujuannya, tenaga kerjanya, manajemennya, lalu bagaimana perilaku terhadap penanggulangan resiko dan bagaimana menghadapi ketidakpastian. Ada juga elemen teknikalnya, ada ekonomi, finansial gitu. Dan kemudian juga bagaimana sistem manajemen resiko dan ketidakpastian dalam usaha tani. Yang ini semuanya sangat penting ya untuk mempertimbangkan apakah farming kita, usaha tani kita itu bisa mencapai keberlanjutan atau tidak. Oke, oleh karena itu kita akan selalu perlu farm management analysis atau analisis usaha tani, di mana di analisis usaha tani kita akan menganalisis keuntungan dan juga biayanya. Oke, ini contohnya. Sudah dapat ilmu usaha tani belum? Iya, Dek. Nggak kelihatan tadi, kenapa memangnya kalau ketekan keyboardnya? Oh, itu emot itu ketawa itu ya. Oke, sudah dapat ilmu usaha tani ya? Ya, oke.
Itu sebabnya kenapa dalam usaha tani kita perlu memperhatikan ini ya, Dek, kelayakan, bahwa usaha tani yang sedang kita jalankan itu harus layak secara finansial. Karena hitung-hitungan ekonomi itu penting gitu. Kita tidak akan sustain, tidak akan berlanjut, tidak akan mencapai keberlanjutan kalau usaha tani kita itu tidak profit, tidak menguntungkan. Oke. Karena pada dasarnya semua yang kita gunakan dalam usaha tani itu mempunyai opportunity cost atau biaya opportunity yang harus kita bayar. Membayarnya dengan apa? Tentu saja membayarnya dengan profit yang kita dapatkan dari farm management, dari usaha tani. Oke, ada beberapa konsep dalam bisnis pertanian. Jadi ini adik-adik pasti juga sudah familiar ya, ada total gross margin gitu. Kemudian profit atau kerugian, return on capital, equity, kemudian ada aset, net cash flow-nya. Oke. Oke, selain manajemen usaha taninya, yang harus kita perhatikan juga adalah bagaimana teknik yang kita gunakan atau agricultural technical system. Bisa dari bagaimana sistem peternakannya dan juga bagaimana pola tanamnya, sistem pola tanamnya. Oke, ini contohnya karena kalau di Australia itu mereka berbasis peternakan ya. Jadi peternakan kan salah satu komoditas unggulan mereka itu kan adalah daging sapi sama susu gitu. Jadi hampir semua pertaniannya itu terintegrasi dengan animal husbandry-nya. Jadi terpadu dengan peternakannya. Oke, jadi kalau kita punya peternakan berarti harus memperhatikan bagaimana pakannya, ketersediaan hijauannya gitu ya. Kemudian bagaimana kondisi peternakan itu sendiri, apakah menggunakan obat-obatan gitu. Kemudian apakah ada semacam proses pemanenannya atau pemerahannya gitu. Baik itu memanen atau memerah susunya, atau memanen woolnya atau telurnya gitu, dan lain-lain. Intinya kalau dalam peternakan itu mereka meminimalisir hewan itu stres, jangan sampai hewan itu stres. Tapi juga mereka memaksimumkan bagaimana supaya hewan itu enjoy gitu ya, hewan itu menikmati gitu, atau sering mereka sebut sebagai animal welfare. Ini bukan kesejahteraan ternak ya, tapi kenyamanan ternak itu menjadi pertimbangan dalam menjalankan sebuah peternakan gitu. Kalau di Jepang itu sapi-sapi itu pernah dengar tentang daging wagyu? Itu kan dagingnya lumer gitu ya. Itu kalau di peternakannya dia minumnya itu sake, jadi dikasih minum wine gitu, anggur. Prinsipnya mereka kalau kita manusia saja tidak mau makan makanan yang mau kita berikan ke ternak, pasti ternak itu juga tidak menyukai makanan itu. Jadi seringkali makanan-makanan yang diberikan ke ternak itu enggak seperti yang di Indonesia ini diberikan gitu. Makanannya juga enak-enak, seger-seger gitu, tidak seadanya gitu. Sehingga ternaknya itu juga ternaknya bisa berkualitas, badannya besar, kemudian dagingnya juga bagus, susunya juga bisa banyak, putih, bersih gitu ya. Nutrisinya juga lebih tinggi daripada kalau ternak itu kurang begitu terurus. Kemudian bisa juga teknik sistem itu menggunakan beberapa genetik, bisa menggunakan artificial
intelijen bisa juga. Lalu bisa juga menggunakan bibit-bibit unggulan yang itu merupakan cross breeding antara varietas unggulan satu dengan varietas unggulan yang lain. Oke, ini nanti bisa adik-adik coba sendiri pertanyaan-pertanyaannya. Oke, jadi kalau di Australia ada standar untuk animal welfare-nya. Ini nanti bisa adik-adik baca ya, apa saja yang termasuk standar untuk memperhatikan animal welfare-nya. Ini contohnya. Hebat ya. Oke, lalu ini untuk peternakan yang diambil telurnya. Ayam pun juga ada animal welfare-nya. Oke, ini beberapa contohnya. Oke, ini ada diskusinya. Nah, adik-adik bisa mencoba sendiri juga. Ini ya, ini yang dipakai buat diskusi, apakah ada persamaan di antara konsep-konsep peternakan yang berkelanjutan dari economic, people, environment, sama animal care-nya, ini animal welfare-nya. Oke, technical system yang kedua adalah cropping system atau dari pola tanamnya. Kenapa perlu diperhatikan? Karena ini sangat berkaitan dengan tipe lahannya dan juga status unsur haranya. Apakah kita menggunakan, jadi pertimbangannya apakah yang mau kita tanam adalah tanaman-tanaman yang berumur pendek gitu. Tanaman semusim, misalnya tomat, atau mau kita tanam tanaman tahunan gitu. Bisa kita tanami gandum gitu. Atau tanaman yang lebih panjang, misalnya tebu gitu, dan lain-lain. Itu tergantung dari kondisi lahan dan kualitas haranya. Oke, jadi kita harus memperhatikan metodenya, kemudian expected life-nya, musimnya, dan juga irigasi, sistem irigasinya. Oke, ini masih berkaitan dengan pola tanamnya. Oke, apa yang harus kita perhatikan untuk menentukan pertumbuhan tanamannya? Harus kita perhatikan kondisinya. Jadi kondisi tanaman itu sendiri, kemudian kondisi lahannya, penggunaan pupuknya, kondisi iklimnya dan juga cuacanya gitu. Lalu kondisi hama atau wereng yang menyerang gitu. Kemudian penyakit-penyakitnya gitu. Apakah ada tikus? Apakah ada penyakit-penyakit yang lain gitu. Itu harus kita perhatikan dengan seksama bagaimana kondisi pertumbuhan tanaman kita. Kemudian yang harus diperhatikan lagi juga adalah soil management-nya atau pengolahan lahannya. Ada beberapa yang harus kita kontrol, termasuk yang penting itu adalah mengontrol jumlah organik, penggunaan antara pupuk organik dan pupuk anorganik. Karena kalau kita menggunakan pupuk organik yang berlebihan juga tidak bagus, menggunakan pupuk organik yang berlebih juga tidak bagus juga. Kedua-duanya bisa berakibat tidak optimalnya tanaman yang kita tanam. Lalu kita harus memperhatikan pH-nya, memperhatikan struktur tanahnya gitu. Ini mata kuliah kesuburan tanah ya. Soil management itu ya, semester awal ya. Masih ingat nggak Dek kesuburan tanah?
Bahkan kalau di luar negeri, sebelum tanah atau lahan itu ditanam, itu seringkali harus dites dulu untuk menentukan tumbuhan yang sesuai. Beda dengan di Indonesia, kita lebih banyak menggunakan insting ya. Jarang menggunakan tes yang terukur menggunakan alat gitu. Kesuburan tanah semester awal kan ya, Dek? Oke, ini yang berkaitan apa saja yang harus kita perhatikan termasuk water managementnya. Jadi pastikan bahwa kebutuhan air untuk peternakan atau pertanian itu tercukupi. Mana ya? Oke, lalu best practice-nya. Oke, best practice itu sangat berkaitan dengan keberlanjutan pertanian kita. Kesuburan nggak dapatnya ilmu tanah. Nggak ada mata kuliah kesuburan tanah toh. Oke, ada yang disebut dengan GAP certification, yaitu Good Agricultural Practice. Jadi ini masing-masing region itu ada inennya ya, ada standarnya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita di ASEAN itu ada namanya ASEAN GAP. Dan masing-masing wilayah, masing-masing region itu mempunyai standar, bisa jadi standarnya itu berbeda-beda. Karena antara yang tropis sama yang subtropis tentu saja best practice-nya atau good agricultural practice-nya bisa berbeda. Karena agroklimatnya juga berbeda. Kesuburan tanah nggak wajib. Terus yang wajib apa? Ilmu tanah itu. Oke, ini tentang bagaimana mengelola resiko. Bagaimana kita mengelola resiko, risk management kita itu, mana yang mau kita terapkan sangat bergantung bagaimana persepsi kita memandang resiko. Nah, persepsi kita memandang resiko itu akan diikuti bagaimana kita menganalisis resiko itu sendiri. Itu sebabnya kenapa risk analysis itu kalau kita keliru menganalisis nanti akan berpengaruh pada pengambilan keputusannya. Pengambilan keputusan untuk mengendalikan resiko. Oke. Dan namanya pertanian itu termasuk beresiko ya, terutama yang berkaitan dengan alam atau iklim yang tidak bisa kita kendalikan. Nih, tapi resiko dalam pertanian itu tidak hanya yang berkaitan dengan nature atau environment juga lingkungan. Resiko itu juga bisa berkaitan dengan business risk. Jadi resiko bisnisnya. Bisa karena resiko produksi sama teknologinya, bisa juga resiko dari harganya gitu. Tidak hanya harga outputnya saja, tapi juga harga inputnya gitu. Kita sudah menjalankan usaha tani yang bagus dengan best practice gitu ya. Setelah panen ternyata produk pertanian kita itu harganya turun gitu. Itu kan namanya price risk. Dan ini sering terjadi ya, sudah susah payah petani itu menumbuhkan, memelihara tanamannya, terutama tanaman hortikultura yang banyak resikonya. Misalnya menanam tomatnya sudah bagus-bagus, pertumbuhannya, panennya juga banyak gitu. Ternyata setelah panen harganya hanya 2.000 per kilo. Itu yang harus kita antisipasi juga. Jadi tidak hanya dari sisi resiko environmentnya, tapi juga resiko bisnisnya.
Oke, resiko juga berkaitan juga dengan konsumennya. Contohnya food safety-nya gitu. Atau labelingnya yang tidak akurat. Kemudian ternyata produk kita tidak disukai oleh konsumen gitu. Tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Itu yang harus kita antisipasi. Oke, ini ada beberapa resiko lain dalam bidang pertanian. Selain resiko bisnis, juga resiko finansial. Oke, ini bisa adik-adik dapatkan secara lebih detail di manajemen finansial. Sudah ambil manajemen finansial? Oke. Resiko yang lainnya apalagi resiko secara kelembagaan. Kemudian juga ada resiko dari manusianya gitu. Petaninya kena penyakit gitu atau mengalami kecelakaan kerja gitu. Dan juga resiko-resiko yang terjadi secara natural. Oke. Banyak ya beberapa resiko yang ada di pertanian yang harus diantisipasi. Oke, itu sebabnya kita perlu melakukan analisis resiko. Jadi ada beberapa analisis. Untuk menganalisis resiko bisa kita menggunakan sensitivity analysis, bisa juga menggunakan simulation, atau bisa juga menggunakan decision trees gitu. Ini waktu magang pasti sudah biasa menggunakan decision trees.